nasional, lalu di bulan Januari kami melihat ingin spesifik di Jawa Timur. Kalau kita lihat trennya sejak bulan Juni, itu baik untuk pribadi capres Pak Prabowo, Pak Ganjar maupun Pak Anies. Pak Prabowo itu trennya selalu naik, tidak ada yang tren turun. Itu Pak Prabowo sampai pada pasangan dengan Pak Gibran itu trennya terus naik. Sementara kalau untuk Pak Ganjar itu trennya ada kecenderungan turun. Nah, itu Pak Ganjar ya, pernah sampai menyentuh angka 38, tapi akhirnya sekarang hasil riset kami terakhir di angka 37. Sementara untuk Pak Anies itu fluktuatif, pernah pertama di angka 21, lalu pernah naik di angka 25. Nah, hasil survei terakhir malah sekarang di angka 15. Jadi kecenderungannya fluktuatif ya, pernah naik tapi pernah turun. Pak Ganjar justru kelihatannya cenderungan turun terus. Itu kira-kira indikatornya apa, Pak? Indikatornya memang untuk pemilih di Jawa Timur, pertama tentu harus kita lihat, saya harus melihat apakah gerakan yang dilakukan di lapangan itu sangat dominan atau tidak. Nah, kalau kita lihat dari Pak Prabowo misalnya, partai pengusungnya itu sangat dominan dan gerakan relawan yang berkembang di lapangan itu sangat banyak ya, dan itu sangat masif melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan. Sementara untuk pemilih Pak Ganjar itu memang ada yang kami tangkap sebagian misalnya di beberapa daerah di Mataraman yang itu menjadi basisnya Pak Ganjar, itu sekarang ada pergeseran ke pasangan nomor 02. Jadi memang ada pergeseran yang agak dominan khususnya di wilayah Mataraman. Sementara untuk Pak Anies ini memang ada, menurut saya sejak awal saya sudah menyampaikan ke publik, ini ada PR yang agak serius ya. Misalnya pemilih, ada temuan kami di beberapa daerah itu, pemilih-pemilih yang partai pengusungnya itu belum solid betul. Misalnya pemilih PKS itu belum betul-betul 100% karena masih secara psikologis masih menanyakan gitu, belum cocok dengan cawapresnya. Sementara untuk pemilih PKB juga seperti itu, ada sebagian yang secara psikologis masih menanyakan belum cocok dengan capresnya. Nah, kalau itu bisa diatasi kan, kalau kita lihat misalnya PKB di Jawa Timur rata-rata angkanya kan di angka 20 sampai 25. Sementara PKS kan kalau dari partainya kan angkanya masih di angka sekitar 5% misalnya. Seharusnya kan kalau dua partai itu ditambah Nasdem yang perolehan juga tidak kecil ya, itu seharusnya kan lebih tinggi. Tetapi kalau kita lihat dari perolehan dukungan elektabilitas yang sekarang posisinya di 15, berarti memang pemilih dari partai politiknya yang belum solid. Pak Suf, ini kan beberapa kali debat capres dan cawapres ya, banyak sekali penilaian negatif terhadap 02, tapi justru kok meningkatkan elektabilitas akan. Nah, itu yang mungkin berbeda cara pandangnya antara cara pandang elit dengan cara pandang grassroots ya. Cara pandang elit mungkin kita ini berbeda, karena elit mungkin cara pandangnya dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimilikinya, sementara grassroots itu justru semakin yang saya lihat pasangan 02 semakin didolimi, semakin dihujat, itu menimbulkan simpati yang sangat tinggi kepada publik. Yang kemudian banyak pemilih misalnya di Mataraman yang dulu menjadi basis besarnya Pak Ganjar itu bergeser. Nah, jadi dalam hal ini memang politik tidak bisa dilihat dalam aspek elit ya, sekedar elit, tapi juga harus di grassroots, karena toh pemilih itu posisinya sama, antara elit dan grassroots posisinya sama gitu. Jadi artinya yang berlin itu dari grassroots. Grassroots ya, grassroots. Jadi grassroots yang saya tangkap, yang kami tangkap dari lembaga riset ini, justru 02 yang setiap habis debat itu dibully habis-habisan, itu menimbulkan simpati dari grassroots. Nah, jadi memang tidak bisa kacamata memandang politik itu dari kacamata elit saja, gitu. Jadi harus juga lihat dari kacamata grassroots. Kalau peralihan grassroots yang ada di kubu 02 itu selain di Mataraman di mana aja, Pak? Kalau yang sangat kental itu di Mataram, tapi ada pemilih yang kemarin itu agak besar di 01, itu misalnya di Pasuruan, yang sekarang Pasuruan Probolinggo itu sudah bergeser ke 02. Nah,
kemarin kalau di November itu di seputar Pendalungan itu masih banyak yang ke 01, tapi hasil survei terakhir sudah ke 02. Kalau kawasan urban Jawa Timur gimana Pak kondisinya? Urban